Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya akun Twitter @agil_r_saputra. Dan untuk kisahnya sebuah kisah yang berjudul Atas Nama Setan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jadi belakangan diketahui malam itu istrinya tidak pernah merasa membangunkan Pramono untuk mengantarnya ke kamar mandi. Istrinya juga tidak merasa melihat penampakan di rumahnya malam itu. Jadi siapa yang membangunkan Pramono? Mengajaknya ke belakang, melihat penampakan bersama dan saling berpelukan. Malam itu istrinya memang akhirnya terbangun karena mendengar rintihan dari Pramono, yang ternyata sudah tidak tidur di sampingnya. Istrinya yang mencarinya akhirnya menemukan Pramono tengah duduk bersimpu di karpet ruang tamu. Sang istri juga tidak melihat apapun di pelukan suaminya itu. Disitulah sang istri baru memanggil dengan kata mas. Dan dengan aneh sang istri melihat Pramono ketakutan dan roboh merangkak. Entah apa yang dilalui Pramono malam itu. Entah halusinasi atau memang sedang diperdaya oleh sesuatu yang jahat. Yang jelas sang istri melihat Pramono suaminya sedang tidak baik-baik saja. Pramono sekarang masih terbaring di tempat tidurnya. Badannya agak demam hari itu. Di dalam matanya yang terpejam, ia masih memikirkan arti dari kejadian semalam. Siang hari Pak Slamet datang. Sang istri yang membukakan pintu sedikit tercengang dan bertanya, "Sapi mati lagi Pak Met?" "Enggak kok Mbak, cuma mau cerita saja," jawab Pak Slamet. "Tapi Mas Pramono lagi tidak enak badan Pak Met." "Ya sudah, masuk dulu saja," jawab istri Pramono kepada Pak Slamet. "Sini cerita saja sama saya Pak Met, nanti tak sampaikan ke Mas Pramono," kata istri Pramono kembali. Mereka pun duduk di karpet yang membentang bekas tahlilan semalam yang belum sempat dirapikan kembali. Di sini terjadi perbincangan yang cukup panjang dan dalam antara Pak Slamet dan istri Pramono. Pak Slamet bercerita bahwa sudah 40 hari ini, sejak meninggalnya Sari, beliau ketika tidur di kandang sering didatangi atau diganggu oleh makhluk halus. Awalnya Pak Slamet membiarkan itu karena memang beliau ini sudah terbiasa bersentuhan dengan hal-hal seperti itu. Tapi belakangan ini, teror dari lelembuti kandang dirasa Pak Slamet sudah mengkhawatirkan. Puncaknya adalah semalam sebelum beliau mengabarkan tentang satu sapinya yang mati. Jadi malam itu atau tepatnya semalam, Pak Slamet akhirnya melihat sendiri makhluk yang membuat sapi-sapi itu mati. Singkatnya begini, Pak Slamet yang akan beranjak tidur sehabis memeriksa para sapi, tiba-tiba dipaksa untuk bangun ketika mendengar suara gumaman aneh dari salah satu sapi di kandang. Pak Slamet segera beranjak dan mencari sumber suara itu. Berbekal lampu senter yang dayanya hampir habis, beliau berjalan pelan agar tidak menimbulkan suara, seraya menyoroti sapi yang berada di kanan dan kiri satu persatu. Sampai akhirnya beliau menemukan sumber suara itu. Meski jaraknya masih beberapa meter, perasaannya sudah tidak enak. Dengan keberaniannya, Pak Slamet mencoba menyoroti sumber suara itu yang ternyata bersumber dari kandang nomor 3 dari sudut. Namun ketika hampir benar-benar dekat, tiba-tiba lampu senternya mati. Pak Slamet dengan rasa yang sudah tidak karuan berhenti sejenak dan memukul-mukul senter yang digenggamnya. Hingga tidak selang beberapa lama senter pun kembali menyala. Segera Pak Slamet mendekat dengan sedikit berlari dan langsung menyoroti sapi itu. Namun ternyata apa yang dilihatnya tidak hanya sapi, melainkan sosok tinggi hitam yang tengah mengapit tubuh sapi itu dengan kedua kakinya. Sosoknya sangat besar, tingginya hampir menyentuh langit-langit kandang itu. Pak Slamet masih mencoba tenang dan malah menyoroti sosok itu dari bagian bawah sampai ke wajahnya, yang ternyata cahaya seperti menembus tubuh dari sosok itu. Matanya merah menyala.
Pak Slamet membuang jauh rasa takutnya dan berkata, "Siapa kamu? Kamu yang telah membunuh sapi-sapi yang berada di sini," kata Pak Slamet dengan sedikit gugup. Namun mendengar kata-kata dari Pak Slamet, sosok itu justru malah tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Aku yang berkuasa di lembah keramat, pantang untuk diingkari." Dan makhluk itu pun menghilang. Pak Slamet sempat roboh di tanah untuk beberapa saat. Sampai dirasa keadaan sudah tenang, Pak Slamet segera menghampiri sapi itu yang tentunya sudah tidak bernyawa. Baru setelah itu hujan turun sangat lebat. Pak Slamet segera pergi ke rumah Pramono untuk mengabarkan hal ini. Begitulah cerita Pak Slamet di siang itu yang ditutup dengan pertanyaan kepada istri Pramono. "Apakah Mas Pramono itu sempat ngudi atau meminta sesuatu di lembah keramat, Mbak?" kata Pak Slamet. Istri Pramono yang tidak tahu menahu terlihat shock dan tidak bisa memberi tanggapan yang banyak kepada Pak Slamet. "Maksudnya suami saya pesugihan gitu?" tanya istri Pramono kepada Pak Slamet yang langsung disanggah oleh Pak Slamet. "Kalau setahu saya itu tidak termasuk pesugihan, Mbak. Itu seperti kemarahan dari makhluk itu saja, atau ada laku atau syarat yang tidak ditepati oleh Mas Pramono," kata Pak Slamet. "Tapi terlepas dari apapun yang melatar belakanginya, semua ini harus dihentikan, Mbak," timbal Pak Slamet kembali. Dan Pak Slamet pun berpamitan seraya berpesan apabila ingin semua ini selesai, Pak Slamet akan siap membantu mencarikan seseorang yang bisa menyelesaikan hal ini. "Ya, ini tetap harus diselesaikan, Pak Met," kata istri Pramono di ambang pintu rumahnya sebelum Pak Slamet berjalan menjauh. Sang istri segera masuk ke kamar untuk melihat suaminya yang ternyata sedang terlelap. Dengan halus sang istri memegang kepala Pramono yang ternyata sudah tidak demam lagi. Ia tetap akan menceritakan semua ini saat nanti suaminya sudah siuman. Kini sang istri ikut merebah di samping Pramono siang itu. Sekira 1-2 jam kemudian Pramono terbangun dengan keringat yang membasahi tubuhnya. Ia sudah merasa baikan meski pikirannya masih kacau. Sang istri yang kembali memeriksa kini bernafas lega melihat suaminya sudah sembuh. Karena sesungguhnya sang istri masih merasa trauma dengan seseorang yang mengalami demam, mengacu pada kejadian yang dialami mendiang anaknya Sari. "Gimana kandang, Bu? Pak Slamet sudah kesini?" kata Pramono yang kini selonjoran di ranjangnya. Sang istri pun akhirnya menceritakan tentang keadaan kandangnya dan cerita kesaksian dari Pak Slamet. Istrinya sedikit marah karena memang tidak pernah tahu menahu tentang ritual yang dilakukan suaminya. Tersirat seakan sang istri juga menyalahkan Pramono tentang kematian anaknya. Ketika sang istri mencecar perihal janji yang diingkari oleh Pramono dalam ritual di lembah keramat itu. Pramono juga tidak tahu, walau setelah berpikir keras pun ia tetap tidak tahu apa penyebabnya dan apa yang telah ia ingkari. Tapi untuk saat ini, perdebatan sudah tidak penting lagi. Karena yang terpenting saat ini adalah bagaimana masalah ini bisa segera diselesaikan. "Ayo kita ketemu Pak Slamet, Bu," kata Pramono. Dan mereka pun pergi keluar menuju kandang untuk menemui Pak Slamet. Sesampainya di sana terlihat Pak Slamet yang tengah membersihkan kandang. "Pak Met," teriak Pramono. Pak Slamet segera menghampiri juraganya meski dengan baju yang sedang belepotan kotoran sapi. "Kalau sudah begini, bagaimana solusinya, Pak Met? Katanya jenengan punya kenalan yang bisa menyelesaikan masalah ini," kata Pramono dengan serius. "Nji Mas, nanti saya akan bilang sama Gus Faruk," ucap Pak Slamet. "Tapi beliaunya untuk saat ini sepertinya tidak bisa karena sedang berada di luar kota. Paling tidak 1-2 hari lagi beliau bisa kita datangi," timbal Pak Slamet kembali. "Apa tidak ada ustadz lain, Pak Met, yang bisa hari ini?" tanya Pramono lagi. "Ada sebenarnya, Mas, tapi menurut pengetahuan saya setelah ikut mengalami gangguan ini, masalah ini harus diselesaikan oleh ustadz yang paham tentang ilmu kejawen. Dan menurut saya Gus Faruk ini yang ilmu agamanya tinggi dan paham dengan ilmu kejawen." Pramono yang sudah tidak sanggup berpikir pun menuruti saran dari Pak Slamet.
Sebelum pulang mereka pun duduk bersama di balik. Pak Slamet, Pramono, istrinya dan tidak selang beberapa lama, Mbok Sumini istri Pak Slamet juga datang. Mereka saling berbincang tentang pengalaman aneh yang dialami akhir-akhir ini. Sampai akhirnya Pramono mulai mendominasi pembicaraan. Ia bercerita tentang kehancuran bisnisnya bertahun lalu yang ia yakini adalah hasil guna-guna dari pesaingnya. Padahal itu masih bisa dilogikakan. Memang kala itu sapinya mati satu persatu, tapi jelas cara kematiannya tidak seperti kematian sapi-sapinya akhir-akhir ini. Dulu sapinya yang akan mati masih bisa diselamatkan, kulit dan dagingnya. Beda dengan yang sekarang, dengan waktu kurang dari 30 menit saja, sapi yang mati langsung menjadi busuk dagingnya, tidak bisa diselamatkan. Tapi mungkin waktu itu Pramono tidak bisa berpikir jernih. Ia menganggap kematian itu dikarenakan sihir jahat. Dalam keputusasaan, Pramono pun pergi ke rumah masa kecilnya. Awal tujuannya sih hanya untuk menenangkan pikiran. Hingga akhirnya tidak sengaja, ia menemukan sebuah buku yang dibungkus kain kafan, ditemali dan disegel menggunakan tetes kemenyan. Pramono yang penasaran langsung membuka bungkusan itu dan membuka satu persatu halamannya. Ini bukan buku cetak pastinya, karena tulisan yang ada di dalamnya adalah tulisan tangan. Pramono membolak-balik halaman demi halaman buku yang ditulis dengan bahasa Jawa Kawi itu, sampai akhirnya ia menemukan satu halaman yang bertuliskan mantra ritual tolak bala tunduk danyang, yang kalau diartikan adalah ritual tolak bala menundukkan lelembut penguasa. Pramono yang sepertinya tertarik lanjut dengan membaca mantra itu sekilas dan langsung menuju tulisan paling bawah yang bertuliskan syarat-syarat bagaimana menjalankan ritual ini. Dan entah kebetulan atau tidak, hari itu adalah hari yang tepat menjadi salah satu syarat ritual itu, yaitu hari Selasa Kliwon. Tanpa berpikir dan penuh keyakinan, Pramono langsung keluar membawa buku itu dan mencari syarat-syarat yang tertulis di bawah mantra itu. Dan malamnya, Pramono pun mulai memilih tempat untuk melakukan ritual itu. Dari beberapa tempat angker yang berada di dekat desanya, Pramono memilih tempat paling angker menurut orang-orang, yaitu Lembah Keramat. Ia pun melakukan ritual untuk pertama kali, dan memang tidak ada kejadian yang begitu menyeramkan, hanya timbul angin kencang saat kemenyan itu terbakar. Sembari membaca mantra itu lewat salinan tulisan, karena memang kala itu Pramono belum hafal betul, ia menyelipkan beberapa permintaan, seperti kebangkitan usahanya dan kehancuran usaha milik para pesaingnya. Hingga kemenyan itu pun mati, Pramono pun pulang dengan rasa masih penuh keraguan apakah ini benar-benar bisa bekerja. Namun selang sehari setelah ritual itu, seperti timbul keyakinannya untuk bangkit. Dengan sisa modal, ia mulai membeli sapi-sapi muda yang kurus untuk ia gemukan dan dijual kembali. Dan ternyata mulai ada perkembangan yang signifikan dengan usahanya. Pramono pun mulai yakin dan melanjutkan ritual itu secara rutin setiap malam Selasa Kliwon. Dan hal yang tidak ia sadari adalah satu persatu pesaingnya sesama peternak mulai tumbang satu persatu. Usaha Pramono pun mulai berkembang lebih besar dari masa keemasannya dahulu hingga 2 tahun ini. Dan ternyata kini akan kembali hancur lagi. Begitu kira-kira pembicaraan dari Pramono di kandang itu sampai tidak terasa sore pun kian menjelang. Pramono dan istrinya pun pulang kembali ke rumah dengan meyakinkan Pak Slamet untuk segera memberi kabar tentang Gus Faruk. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Pramono dan istrinya yang tengah makan malam bersama. "Mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya, Bu," ucap Pramono kepada istrinya. Sang istri pun mengaminkannya. Setelah itu Pramono mulai berkeliling rumahnya untuk memeriksa semua penerangan di setiap ruangan itu menyala. Berharap ini bisa sedikit mengurangi rasa takutnya. Tidak lupa ia juga melapisi tirai jendelanya yang semi transparan itu dengan kain sarung. Dan setelah itu Pramono dan istrinya pun beranjak untuk tidur. Suasana sunyi malam itu membuat mereka segera terlelap sampai akhirnya ada suara duk, duk, duk. Dan sayup-sayup istrinya pertama kali terbangun mendengar suara itu yang sepertinya berasal dari sebuah lemari baju di depan ranjang mereka.
Sang istri tentu spontan memandang ke arah sumber suara. Matanya mengernyit mendadak terbelalak ketika tahu yang dilihatnya adalah sosok pocong yang tengah membentur-benturkan kepalanya di lemari jati itu. Seketika sang istri langsung menutup matanya kembali, seraya tangannya meraih dan menggoyangkan Pramono, suaminya yang masih tertidur. Sementara di balik mata sang istri yang masih terpejam, suara benturan pocong itu masih berlanjut. Duk, duk, duk. Sampai akhirnya Pramono pun ikut terbangun. Ia terlihat masih mengusap-ngusap matanya sampai ia mendadak terkejut melihat apa yang ada di depannya itu. Sempat terperangah untuk beberapa saat, Pramono kini menutup matanya sembari memeluk istrinya. Dan suara benturan itu masih tetap ada, namun lama-lama melirih dan menghilang. Setelah bertahan beberapa waktu, akhirnya Pramono dan istrinya membuka matanya perlahan. Namun pocong itu ternyata masih ada, kini dengan posisi yang berbeda. Tidak seperti tadi posisinya membelakangi. Kini pocong itu berdiri menghadap mereka berdua. Entah mengapa antara Pramono dan sang istri kini sama-sama tidak bisa bergerak. Menutup mata saja mereka tidak bisa. Pandangan mereka seakan terhipnotis untuk terus memandangi sosok pocong itu yang lama-kelamaan mulai mengeluarkan tangan dari balik punggungnya. Aneh sekali. Dan perlahan sosok pocong itu pun mendekat menuju mulut keranjang, dan ketika benar-benar dekat, pocong itu berkata dengan lirih kepada Pramono dan istrinya, "Ayo ikut aku pulang," katanya sekecap dari sosok tersebut. Dan tidak selang beberapa lama, sosok pocong itu pun menghilang begitu saja. Terlihat Pramono dan istrinya masih duduk saling berpelukan di atas ranjang. Sang istri menangis ketakutan. Mungkin mereka mengira gangguan berwujud malam ini sudah berakhir, tapi ternyata tidak. Tubuh Pramono merasa ada yang mencolek-colek dari samping. Awalnya ia mengira itu adalah istrinya, namun setelah ia menyadari bahwa tangan sang istri berada di genggaman Pramono. "Waduh, apalagi nih?" batin Pramono. Dengan perlahan ia menoleh ke arah sesuatu yang masih mencoleknya itu. Dan setelah dilihat, betapa kagetnya Pramono ketika ada satu tangan yang keluar dari tembok. Pramono langsung bergerak menjauh dengan sedikit membopong istrinya. Sementara saat ini tangan itu seperti masih mencoba meraih Pramono dengan melambai-lambai. Entah tangan siapa itu, yang jelas itu bukan tangan manusia. Sampai akhirnya semua gangguan mendadak hilang. Suasana berubah menjadi senyap. "Ayo kita tidur di luar saja, Bu," kata Pramono. Tapi tidak ada jawaban dari sang istri. Sampai akhirnya Pramono kaget setelah melihat hidung istrinya mengeluarkan darah. "Bu, Bu," ucap Pramono menggoyangkan tubuh istrinya yang sepertinya pingsan. Pramono merasa panik saat itu tidak bisa tergambarkan. Namun ia mencoba untuk tetap tenang dengan membawa istrinya berbaring di ruang tengah. Tubuhnya gemetar menahan amarah. Pramono pun berdiri mengambil golok yang menggantung di samping rak di ruangan itu, mengeluarkan bilahnya dan berkata, "Aku sekarang tidak takut. Keluar kalian semua. Kalau berani, hadapi aku," ucap Pramono dengan penuh amarah. Dan tidak berselang lama setelah itu, Pramono seperti melihat sesuatu ramai yang lalu lalang di depan rumahnya. Begitu juga suara desikan daun dari pohon rambutan di halaman depan yang seperti sengaja digoyangkan. Ketakutan Pramono mulai muncul lagi. Namun di sini ia tetap mencoba untuk menepisnya. Dengan golok yang masih dalam genggaman, Pramono mulai berjalan maju dan mengintip apa yang terjadi di luar rumahnya dari balik jendela. Dan samar-samar ia melihat sosok hitam besar yang tengah berjalan ke arah rumahnya. Cara jalannya hampir mirip manusia, namun ukuran tubuhnya sangat tidak wajar. Pramono masih memandangi sosok itu, namun ketika jaraknya semakin dekat, Pramono memilih untuk mundur. Pramono berdiri di dekat istrinya yang masih tidak sadarkan diri. Masih dengan golok di genggaman tangannya, Pramono mencoba tegar. Sampai akhirnya tidak selang beberapa lama, terdengar ketukan dari pintu depan rumahnya. Ia yakin itu adalah pengejawantahan dari sosok tadi. Tak, tak, tak. Pintunya diketuk dengan keras. Pramono mencoba mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara kepada sosok yang mengetuk pintu rumahnya. Namun belum sampai ia mengucapkan kata,
Tiba-tiba ketukan itu berubah menjadi suara tawa dengan suara yang keras dan dalam. Pramono mencoba menata nafasnya, dan dengan tubuhnya yang gemetar tidak terkendali, Pramono berkata kepada sosok yang sepertinya berada di balik pintu itu. "Sini masuk kalau berani mengganggu keluargaku. Langkahi dulu mayatku," kata Pramono dengan tegas, namun agak sedikit terbata-bata. Tawa itu pun tidak terdengar lagi, namun tiba-tiba, brak! Sosok hitam itu muncul jatuh dari langit-langit dan kini berada tepat di depan Pramono. Ia kaget bukan kepalang hingga sempat roboh ke lantai. Sosok itu berjalan mendekat ke arah Pramono yang masih tersungkur di lantai. Ia masih menggenggam erat goloknya, meski kini Pramono sedikit demi sedikit memundurkan posisinya sampai akhirnya Pramono mulai gelap mata dan berdiri. Ia memejamkan matanya seraya maju mendekati sosok itu, hingga mereka pun kini saling berhadap-hadapan. Pramono sempat membuka matanya dan memejamkan lagi dengan membabi buta. Ia pun menghubag-habiskan goloknya sambil berteriak, "Migato, Migato!" Entah berapa lama itu terjadi, yang jelas saat ia kembali membuka matanya, sosok itu sudah menghilang. Dan tidak selang beberapa lama, terdengar suara, "Mas," dari istrinya yang tiba-tiba saja siuman dari pingsannya. Mereka pun duduk bersama di ruangan tengah itu. Setelah melewati hal-hal ini, tentu mereka tidak akan bisa tidur kembali. Mereka pun kini terjaga saling berpelukan. Sesaat Pramono menoleh ke arah jam yang menempel di dinding ruangan itu yang menunjukkan pukul 3 pagi. Mereka berdua melamun tanpa ada pembicaraan, hingga tidak terasa adzan subuh berkumandang. "Ayo sholat, Bu," kata Pramono yang cukup mengagetkan istrinya. Pasalnya Pramono ini jarang sekali sembahyang. Mungkin karena apa yang ia lewati ini membuatnya ingat kepada Tuhannya. Mereka pun sholat bersama. Dengan keadaan pagi yang masih buta, mungkin karena langit memang sedang mendung. Awalnya mereka terlihat sangat khusyuk, sebelum akhirnya ada sesuatu yang membuat mereka berlari meninggalkan sholatnya yang belum selesai itu. Sesuatu itu adalah seekor ular besar yang lewat tepat di depan kaki Pramono yang menjadi imam. Awalnya Pramono masih mencoba khusyuk, namun ia tidak sanggup setelah ular itu bergerak mendekat seakan ingin melingkar di tubuh Pramono. Sang istri yang juga melihat ular itu langsung berteriak dan menyeret suaminya menjauh dan keluar dari kamar. Pramono buru-buru menutup pintu dan mereka pun keluar rumah untuk mencari bantuan ke tetangga terdekat. Hingga tidak selang beberapa lama, mereka pun kembali bersama beberapa warga. Pak Somad adalah salah seorang hansip di desa tersebut, langsung menerobos masuk kamar dengan membawa sebilah kayu. Disusul dengan Pak D. Sunari, tetangga samping rumah Pramono. Mereka mulai memeriksa dan mencari di setiap sudut ruangan kamar itu, membolak-balikan kasur dan menggeser beberapa perabot seperti toilet dan lemari. Namun sampai matahari benar-benar terbit, hasilnya nihil. Ular itu tidak ditemukan bagaikan hilang di telan bumi. "Ini tidak beres, Mas. Sampean tadi benar-benar melihat ular itu," ucap Pak Somad kepada Pramono yang secara bersamaan ditimpali oleh Pak D. Sunari. "Rumah ini memang sepertinya sedang tidak beres, Mas Pram," timpal Pak D. Sunari. Yang setelah terjadi obrolan singkat, akhirnya Pak D. Sunari pun menebalkan pendapatnya tentang ketidakberesan rumah Pramono ini. Karena ternyata beberapa hari yang lalu Pak D. Sunari sempat melihat sosok di depan rumah Pramono ini. Beliau ini bisa dibilang mempunyai kelebihan. Beliau juga sangat biasa melihat hal-hal seperti itu. Namun Pak D. Sunari ini selalu terlihat enggan untuk menceritakan hal-hal yang berbau mistik seperti ini dan sering memilih untuk tidak memperdulikannya. Namun beda halnya dengan kasus Pramono ini. Pak D. Sunari yang tempo hari sempat melihat sesuatu seperti mempunyai intuisi yang tidak baik. Jadi karena itulah beliau memutuskan untuk bercerita dengan harapan agar masalah ini lekas ditangani. Begini kira-kira kesaksian dari Pak D. Sunari. Di tahun 90-an ini memang belum semua rumah mempunyai kamar mandi dan saluran pembuangan sanitasi. Jadi masih banyak warga yang melakukan aktivitas seperti mandi, mencuci pakaian dan buang air di sebuah belik atau MCK umum yang biasanya tersebar di beberapa tempat di desa tersebut. Sama halnya dengan Pak D. Sunari ini yang juga belum mempunyai kamar mandi sendiri.
Singkat cerita, suatu malam Pak Ade Sunari harusnya tidur nyenyak terpaksa harus bangun karena ingin buang air besar. Dengan sedikit terburu karena hasrat itu sudah hampir memuncak. Diraihnya sarung dan senter baterai di sampingnya. Segera beliau keluar kamar. Dengan agak cepat, Pak Ade Sunari melangkah. Meski terbatas tembok yang tinggi dan pohon mangga, rumah Pak Ade Sunari ini memang berada persis di samping rumah Pramono. Pak Ade Sunari berjalan melewati rumah Pramono. Ia sempat menoleh ke arah rumah yang besar itu. Tidak ada perasaan apa-apa. Pak Ade Sunari hanya membatin kasihan dengan Pramono yang belum lama ini anaknya meninggal. Ia pun berlalu begitu saja. Langkahnya kini semakin terburu. Menyusuri jalan desa yang kala itu masih minim penerangan menuju ke bilik tersebut. Sesampainya di sana dan melakukan aktivitasnya, Pak Ade Sunari segera beranjak pulang. Kini langkahnya lebih santai karena tidak ada lagi yang membuatnya harus terburu-buru. Seraya menghisap tembakau, Pak Ade Sunari berjalan sambil sesekali mengarahkan lampu senternya ke semak-semak gelap yang dilaluinya. Sampai akhirnya ketika ia melewati rumah Pramono, langkahnya terhenti melihat bayangan hitam yang tengah berdiri di depan pintu rumah Pramono. "Ini hantu apa manusia?" batin Pak Ade Sunari seraya mengarahkan sorot lampu senternya ke arah sosok hitam tersebut. Dahinya mengernyit menyorot sosok itu perlahan karena memang jaraknya lumayan jauh, terhalang halaman rumah Pramono yang luas. "Wah, bukan orang ini kayaknya," batin Pak Sunari yang masih menyoroti sosok itu dari bawah ke atas. Dan dugaannya benar, ketika lampu sorotnya mengarah ke bagian atas atau kepala dari sosok tersebut, Pak Ade Sunari seperti melihat sesuatu yang lancip menempel di kepala sosok itu. Bersamaan dengan itu, sepertinya sosok itu menyadari kehadiran Pak Ade Sunari. Karena tiba-tiba sosok itu berjalan mundur, lebih tepatnya berlari mundur, menghampiri Pak Ade Sunari yang masih berdiri tanpa takut. Sampai akhirnya ketika jarak antara sosok itu dan Pak Ade Sunari sudah benar-benar dekat, perlahan sosok itu membalikan badannya dan kini menghadap ke Pak Ade Sunari yang lagi-lagi tidak bergeming. Di sini Pak Ade Sunari mendeskripsikan wujud dari sosok itu mirip dengan sapi atau kerbau yang bertubuh manusia. Tubuhnya sangat besar. Dengan tinggi kurang lebih 3 meter, sosok itu menatap Pak Ade Sunari dengan nafas yang keras. Pak Ade Sunari juga menatap balik sosok tersebut. Meski harus sedikit mendongakkan kepalanya, mereka pun saling bertatap-tatapan untuk beberapa saat. Sampai akhirnya sosok itu berbicara. "Minggat, daripada aku makan keluargamu," kata sosok itu dengan suara berat dan dalam. Di sini sedikit ketakutan Pak Ade Sunari pun muncul. Ia pun langsung bergegas pergi menjauh dan masuk ke rumahnya tanpa menjawab perkataan dari sosok itu. Begitulah kira-kira kesaksian singkat dari Pak Ade Sunari. Beliau berujar baru kali ini melihat sosok lelembut berwujud seperti itu dan berkata begitu. Atas dasar inilah Pak Ade Sunari menyimpulkan ini bukan demit biasa. Singkat cerita, di hari itu juga Pramono menemui Pak Slamet di kandang untuk menanyakan perihal solusi dari masalah ini. Sampai akhirnya pergilah mereka ke tempat Gus Faruk, yaitu seseorang yang dijanjikan Pak Slamet bisa menyelesaikan masalah ini. Sesampainya di rumah Gus Faruk dan menceritakan semuanya, kini semuanya perlahan mulai tenang. Tentang apa sebab musabab ini bisa terjadi, menurut penjelasan Gus Faruk memang benar. Semua berasal dari ritual itu. Terlepas dari penjelasan Pramono yang bersumpah tidak meminta kekayaan, tapi sangat jelas Pramono kini terjebak dalam persekutuan dan tipu daya iblis. Gus Faruk mencoba memberikan analogi yang mudah untuk dimengerti. Jadi meminta bantuan kepada selain Tuhan diibaratkan seperti hutang piutang yang harus dikembalikan beserta bunganya. Mungkin hutang antara Pramono dan para lelembut penunggu lembah keramat itu sudah lunas ditukar dengan sesajen, tapi tidak dengan bunganya. Bunga yang dimaksud di sini adalah akibat dari persekutuan itu, dan hal ini adalah pasti karena dia selalu licik dan menagih janji yang sebenarnya hanya tersirat. Jadi memang butuh keahlian yang mendalam untuk memahami apa yang dia mau. Entah hanya untuk mempercerah suasana saja atau bagaimana, di sini Gus Faruk memberi penjelasan bahwa kematian Sari anak Pramono tidak ada hubungannya dengan semua ini.
Walau dalam hati Pramono selalu berpikir kematian anaknya disebabkan oleh ritual ini, Gus Faruk tidak mau membicarakan masalah ini lebih dalam. Beliau hanya ingin fokus ke penyelesaiannya saja. Singkat waktu di hari itu juga, Pramono disuruh untuk melakukan sholat tobat. Dan malam ini juga, prosesi pemedotan atau pemutusan akan dilaksanakan. Pramono, sang istri dan Pak Slamet pun beranjak pulang untuk menyiapkan persyaratan prosesi ini. Dan singkat waktu, dilakukanlah prosesi ini. Malam itu sangat cerah, terlihat cahaya bulan sedang bulat-bulatnya menyinari desa itu. Di rumah Pramono semua orang yang akan melakukan prosesi pemedotan sudah berkumpul. Terlihat di ruang tamu, Gus Faruk, Pak Slamet, Mbok Sumini, Pramono dan sang istri beserta beberapa santri atau murid dari Gus Faruk sudah berkumpul dan duduk bersila di karpet yang membentang. Mereka duduk dengan posisi sejajar menghadap ke arah pintu depan. Waktu sudah hampir tengah malam. Gus Faruk memberi sedikit penjelasan dan mewanti-wanti agar tidak ada satupun orang yang lari ketika nanti melihat sesuatu. Tidak selang beberapa lama pun tepat pukul 00 prosesi itu dilaksanakan. Gus Faruk mulai membaca ayat-ayat diikuti oleh para santrinya. Sementara Pramono, istrinya, dan Pak Slamet dan Mbok Sumini pun hanya diam menunduk dan menyimak. Suasana perlahan menjadi aneh dan panas. Pak Slamet terlihat sedikit menyikung Mbok Sumini yang menoleh ke kanan dan ke kiri. Tiba-tiba angin berhembus kencang menerpa wajah masing-masing dari mereka. Padahal ruangan itu dalam keadaan tertutup. Hampir bersamaan dengan itu muncul ketukan dari pintu depan. Sejenak para murid Gus Faruk menghentikan bacaannya. Beda dengan Gus Faruk yang tetap membaca dengan khusyuk. Tok 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 tok. Pintu diketuk dengan keras, dilanjut oleh suara auman binatang. Entah binatang apa itu. Sang istri terlihat merapatkan posisinya ke dekat Pramono yang nampak bingung dan gugup. Dan muncul suara tawa memekik cekikikan seakan berputar-putar di ruangan itu. Pramono, sang istri, Pak Slamet dan Mbok Sumini langsung menundukkan kepalanya, seakan tidak mau memastikan siapa yang tengah tertawa itu. Namun mau tidak mau, mereka harus mendongakkan kepalanya secara bersamaan ketika timbul suara dentuman keras yang mengagetkan. Gus Faruk kini terdiam. Begitu juga dengan santri-santrinya. Semua orang di ruangan itu menegapkan pandangannya. Di situ mereka semua melihat sosok yang tidak hanya satu. Pak Slamet segera memalingkan pandangannya ketika melihat sosok wanita berbaju putih yang tengah duduk di meja yang berada persis di sampingnya. Mungkin sosok inilah yang tadi terdengar pekik tawanya mengitari ruangan ini. Sosok itu tengah duduk seraya membelai rambutnya sendiri. Santri Gus Faruk yang berada di paling tepi juga terlihat gelisah menggeser-geser tubuhnya karena tepat di samping lututnya terlihat sosok seperti anak kecil yang merangkak sambil mendesis-desis. Terlihat jelas raut wajah si santri yang mencoba untuk kuat. Sementara itu di luar rumah, tepatnya di pohon, timbul suara berisik yang mungkin disebabkan oleh dedaunan yang saling bergesekan. Pramono yang pertama kali melihat ke arah situ, dan di situ terlihat dari kejauhan sosok wanita berbaju putih tengah duduk di ranting sambil berongkang kaki. Pramono segera mengalihkan pandangannya ke arah lain, namun ia justru melihat sosok pocong yang kini berdiri tepat di depan Gus Faruk yang terdengar sedang berzikir. Pramono segera menundukkan kepalanya. Dan tidak selang beberapa lama, Gus Faruk pun berdiri dan mengajak semua orang di situ ikut berdiri juga. Gus Faruk mulai berjalan mengitari setiap sudut ruangan dan berhenti tepat di depan pintu masuk, yang mana di baliknya terdapat sosok hitam bertanduk. Dan terjadi pembicaraan satu arah antara Gus Faruk dengan sosok hitam bertanduk itu. Entah apa isi pembicaraan itu, yang jelas kata-katanya menggunakan bahasa Jawa Kawi kuno. Hingga akhirnya Gus Faruk mengusap wajahnya, dan semua sosok di ruangan itu pun seketika menghilang. Prosesi pemedotan itu pun selesai. Mereka kini duduk bersama saling mengucap syukur. Insya Allah, ini sudah rampung, ucap Gus Faruk yang juga berpesan untuk mengadakan pembacaan Yasin selama 7 hari di rumah ini. Waktu pun berlalu. Keadaan rumah dan usaha Pramono kini berangsur membaik. Meski tidak sejaya dulu, Pramono mencoba untuk tetap mensyukurinya dan tidak berpikir buruk. Selang 1,5 tahun pasca kejadian ini,
seorang bayi laki-laki lahir, mengobati duka dan sepinya Pramono dan sang istri setelah meninggalnya anak pertamanya Sari. Hari-hari Pramono dan keluarganya dilewati dengan bahagia, meski kadang masih tersirat pikirannya tentang lembah keramat itu. Namun ia tetap mencoba untuk menjalaninya dan memasrahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hingga cerita ini ditulis, tidak ada satu Kamis pun yang terlewati oleh Pramono, sang istri, dan Gugat, nama anak lelakinya, untuk berkunjung ke makam Sari saat sore. Pramono selalu mengatakan kepada Gugat bahwa makam yang kita kunjungi setiap Kamis ini adalah makam kakaknya, Sari. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Semoga banyak pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.